Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa tawbi subhanahu wa ta'ala. Ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim ta'ala fathan qariban. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Dilanjutkan lagi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, barang siapa, mannya isim syarat. Jadi kalau mau mendapatkan hasilnya mesti diwujudkan syaratnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dalam keadaan berjamaah, kemudian setelah sholat subuhnya usai, setelah sholat subuhnya usai, dia nggak bergegas pulang terlebih dahulu ke rumah, bahkan dia duduk beberapa saat, dia berzikir sama Allah Ta'ala, ya entah dengan baca wirid, dengan baca wirdul latif, baca wiratibul haddad, ya, sampai kira-kira matahari terbit. Matahari mulai terbit kira-kira jam berapa? Jam 6-an tuh ya, jam 6 ya. Kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Apa keistimewaannya? Maka kalau dia lakukan hal sedemikian rupa, Allah akan membagi dia sebuah hijab. Allah bagi dia satar hijab. Hijab untuk apa? Untuk menjagai, untuk melindungi dirinya daripada api neraka. Yang pertama. Yang kedua, wa bari'a minan nar, serta dijauhkan daripada api neraka. Jadi siapa orang, ya, nah ini dia syaratnya. Siapa orang yang kepengen, yang menginginkan diberi perlindungan sama Allah Ta'ala, dihijabi oleh Allah Ta'ala daripada api nerakanya Allah, dan ingin dijadikan hamba yang dijauhkan daripada api nerakanya Allah, syaratnya satu, kata baginda Nabi, sholat subuh berjamaah. Syaratnya dua ya, sholat subuh berjamaah. Setelah itu jangan langsung bergegas pulang ke rumah, duduk dulu di situ, zikir lu sama Allah, ya, zikir kepada Allah Ta'ala sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Matahari terbit baru dia pulang. Dia dapat dua hal tuh baru. Dapat sitrun, ya. Dapat satrun, dapat hijab dari Allah, dan dijauhkan dia daripada api neraka. Masya Allah. Bahkan kalau mau lebih afdolnya lagi, pas matahari terbit jangan langsung pulang, sholat isyraq dulu 2 rakaat. Sholat sunnah saat matahari terbit pertama kali. Sholat sunnah namanya sholatul
Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin 3 kali. Kata baginda Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk dia berzikir sama Allah Ta'ala sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat isyraq maksudnya ya. Niscaya kata baginda Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Bahkan Nabi SAW menekankan lagi, itu bukan haji dan umroh yang sembarangan tuh. Bukan sembarangan haji dan umroh, bukan haji dan umroh yang biasa. Bahkan kata beliau, tammatan ya, tammatin. Sempurna. Kata Nabi itu 3 kali diulang-ulang. Ya, 2 kali diulang-ulang sama Nabi. Kita punya duit masuk travel umroh atau haji, kasih duit berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh, belum tentu sempurna. Betul nggak? Belum tentu sempurna. Udah keluar duitnya gede, belum tentu sempurna. Wes kita husnudzon kan, husnudzon aja wes diterima sama Allah, benar nggak? Yang penting ikhtiar kita mau sebagai orang mukmin melaksanakan kewajiban haji, kewajiban umroh yang pertama kali. Tapi kalau ini Nabi SAW bilang dia akan mendapatkan pahala, diberi pahala sama Allah Ta'ala seperti pahala orang yang berhaji serta berumroh dengan sempurna kata Nabi 3 kali. Amalannya gampang, sholat subuh jamaah. Kita kerja ngumpulin duit buat haji, sulit nggak? Sulit, karena hitungannya orang haji itu diwajibkan dengan catatan dia mampu itu dilihat dulu konsep mampunya seperti apa. Yang pertama, mampu finansial untuk menafkahi dirinya sendiri pada dari hari keberangkatan sampai hari kepulangan dia terjamin. Kalau dananya mencukupi itu semua baru masuk kategori mampu. Atau kalau dia udah punya keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya sama dia seperti anak dan istri, berarti mesti semuanya tuh kategori mampu, bukan mampu buat diri kamu saja, tapi waktu kamu berangkat ke negeri haram, ke negeri Makkah untuk melaksanakan haji, kamu pun mesti bisa mampu meninggalkan bekal untuk keluarga kamu yang kamu tinggalkan dari semenjak hari kepergian kamu sampai kepulangan kamu. Kerjanya lama, banting tulang, capek, nabung, lama, makan waktu lama. Ada pahala, ada amalan yang pahalanya kata baginda Nabi seperti pahala haji dan umroh, bahkan secara sempurna tuh pahalanya dibagi sama Allah. Sempurna 3 kali sempurna. Tapi ingat, bukan berarti ada hadis ini berarti kita udah nggak perlu lagi haji umroh ini. Ya enggak. Pelaksanaan Anda kepada haji dan umroh itu secara fi'liyah. Urusan Anda sholat subuh jamaah terus zikir sama Allah sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, itu dari segi pahala, imbalan yang Allah bagi seperti amalnya seperti itu tuh pahalanya. Tapi nggak dituntut sama Allah. Kalau urusan haji, melakukan dan melaksanakannya itu, melaksanakannya itu dituntut sama Allah Ta'ala di rukun Islam.
Beda jadinya. Hajinya tetap wajib, umroh pertamanya tetap wajib. Urusan pahala yang barusan, yaitu urusan pahala yang barusan, lain lagi ceritanya. Tapi kan alangkah indahnya, dari sebelum haji kita udah siapin tuh semua. Siapin apa ya? Siapin tuh amalan-amalan, dapat pahalanya duluan. Begitu dikasih kemampuan sama Allah, berangkat, tambah lagi. Badannya udah terrealisasikan tuh. Udah terrealisasikan, udah sampai ke Makkah, udah sampai ke Madinah, udah wukuf di Arafah, udah sampai tuh ke Mina, Muzdalifah, udah sampai semua, masya Allah. Jasadnya udah nyampe, nemuin apa namanya, menghadap ke Ka'bah. Jasadnya udah sampai berziarah ke baginda Nabi SAW. Paham tuh? Jadi masya Allah nikmat betul tuh. Gampang banget orang dapat pahala gede itu, gampang sebenarnya, gampang banget. Gampang banget. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu. Salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu khamsan wa 'ishrina darajatan. Baginda Nabi mengatakan sholatnya seseorang di dalam berjamaah, sholatnya seseorang di dalam berjamaah tazidu ala sholatihi wahdahu khamsan wa 'ishrina darajatan. Itu dapat menambahkan, bisa menambahkan kadar pahala sholatnya kita yang waktu kita lakukan sendiri. Khamsan wa 'ishrina darajatan, sebanyak 25 derajat. Kan sholat kita yang sendiri pasti ada. Pasti ada nggak? Pasti ada. Sholat zuhur sendiri, sholat asar pasti ada. Tapi waktu kita berjamaah, nah fungsinya sholat jamaah salah satunya buat mengisi, buat memberikan bobot kepada sholat kita yang waktu kita lakukan sendiri sebanyak 25 derajat. Faidha shollaha bi ardin fulatin, au falatin, ya. Maka bila mana dia melaksanakan sholatnya tersebut tepatnya di tanah yang di situ nggak ada airnya, kering, di tanah kering, di negeri yang kering. Maksudnya dia melaksanakan sholatnya apa? Sholatnya tersebut dalam keadaan berjamaah. Jadi ada dua gambaran Nabi SAW bilang. Barang siapa yang sholat nih berjamaah, gambarannya di tempat yang umum kayak gini, nggak kekeringan, nggak sulit lah, bukan di tempat yang tapi dia melaksanakannya dalam keadaan berjamaah, maka Allah akan membagi, Allah akan menggunakan, ya, fungsi sholat jamaahnya itu untuk memberikan bobot kepada sholat yang sendiri 25 derajat. 25 derajat. Nah, kalau dia melakukannya, kata Nabi SAW, melakukan sholatnya dalam keadaan berjamaah, tapi tempatnya itu tempat yang nggak mudah. Medannya bukan medan yang gampang ngedapetin air kayak gini. Di tempat yang sulit. Kondisinya sulit. Dalam kondisi sulit, dia masih berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan sholat jamaahnya itu dapat memberikan bobot sebanyak 50 derajat kepada sholat kita yang sendiri. Di tempat sulit, ente bayangin, masih
masih apa namanya, dia masih mengusahakan memaksimalkan sholatnya untuk berjamaah. Oh, istimewa. Paham nggak? Maksudnya paham nggak? Hah? Paham nggak? Sholat kita kalau sendiri, bobotnya nggak berat-berat banget itu. Bobotnya nggak berat. Sedangkan ini kan apa namanya, banyak orang soleh itu, ya para sahabat yang nggak kepengen ketinggalan kebaikan sedikit pun. Jadi banyak yang merasa, oh sholat saya ini dulu banyak banget yang saya lakukan dalam keadaan sendiri. Atau kalau lagi sakit kan sendiri juga. Benar nggak? Gimana caranya biar kita bisa menggapai itu pahalanya jamaah? Gampang. Ente laksanakan sholat ente dalam keadaan berjamaah. Maka sholat jamaah itu akan mengalirkan, ya, akan mengisi, akan memberi tambahan nilai sholat kita yang sendiri itu dengan nilai 25 derajat. Lah kalau dilaksanakannya dalam keadaan kita melaksanakan sholat jamaah dalam keadaan sulit, itu sholat kita yang waktu sendirian itu, ya enggak, ditambahin sama sholat kita yang berjamaah itu sebanyak 50 derajat. Sebenarnya, wallah ya ikhwan, nggak bakal nggak bakal ngerasa hal ini istimewa kecuali orang-orang yang betul-betul menginginkan amaliyah ibadahnya itu memiliki kualitas di hadapan Allah Ta'ala. Orang-orang yang punya ihtimam, orang-orang yang punya perhatian lebih kepada urusan ibadahnya. Kalau nggak punya, dianggap biasa aja nih hal kayak gini. Karena dia biasa melakukan sholat sendiri, biasa apa-apa sendiri, betul nggak? Tapi kalau orang yang punya perhatian lebih kepada kualitas ibadah dirinya, oh ini sangat membantu untuk memperbaiki kualitas sholat-sholat sendirinya dia. Gitu. Nah, dilanjut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang menjaga dirinya, ya, barang siapa yang jagain dirinya. Ya kalau arti dari perkalimatnya nggak begini, tapi ini arti secara global aja. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan sholat berjamaah selama 40 hari, barang siapa yang menjaga dirinya dengan dia menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari, kata baginda Nabi. 40 hari nggak ninggalin jamaah. 40 hari nggak ninggalin jamaah. Dijaga jamaah selama 40 hari. Kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Maka Allah akan memberikan sebuah ketetapan, yaitu 2 pembebasan. Pembebasan dari apa? Yang pertama, pembebasan dari api neraka. Yang kedua, Allah bebaskan dirinya daripada sifat munafik. Jadi siapa orang yang kepengen dirinya dibebasin sama Allah dari neraka, pengen dibebasin oleh Allah dirinya daripada sifat munafik, maka jaga dirinya untuk senantiasa sholat dalam keadaan berjamaah selama 40 hari. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini fil jama'ati dakhala al jannata bighairi hisabin. Masya Allah.
Bardain. Barang siapa yang melaksanakan 2 sholat bardain. Apa maksudnya sholat bardain? Sholat fajar dan sholat asar. Sholat subuh sama sholat asar. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar dalam keadaan berjamaah, maka besok dia akan Allah masukkan ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Lanjut, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang yang jaga sholat dalam keadaan jamaah ya Rabbi. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita taufik, kemampuan untuk mengalahkan hawa nafsu kita, agar kita mampu menegakkan sholat dalam keadaan berjamaah ya Allah ya Rabbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jamaati kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyi'at wa rafa'a lahu asyra darajat. Barang siapa yang menghadiri sholat berjamaah, maka Allah akan mencatat, Allah akan memberikan sebuah ketetapan buat dia. Apa isi ketetapannya? Zahiban wa raji'an asyra hasanat. Pergi dan pulang dicatat 10 kebaikan. Pergi dapat 10 hasanat. Pulang dapat 10 hasanat. Wa maha anhu asyra sayiat, dan Allah akan gugurkan 10 keburukan. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat dia 10 derajat. Tiap hari itu sholat jamaah kayak begitu. Makanya dikatakan sama baginda Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata baginda Nabi SAW, apa tadi? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak bakal sempurna sholatnya seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Jadi orang yang rumahnya dekat sama masjid, sholatnya nggak bakal sempurna, kata baginda Nabi, kalau dia nggak sholat di masjid. Dan diperjelas, dipertegas, wahadzal hadisi mahmulun alal faridati. Yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu sholat yang fardu. Yang nggak sempurna sholatnya orang yang bertetanggaan tadi, sholat fardu. Karena kenapa? Fafa'alaha fil masjid afdal. Karena paling afdalnya tuh sholat fardu dilakukannya di masjid bagi orang yang rumahnya dekat sama masjid. Wa ma'ada dzalika fafa'alahu fil baiti afdal. Tapi orang tapi selain sholat fardu, adapun sholat sunnah dilakukan di rumah itu lebih afdal. Kalau bisa jangan ada yang tahu. Fafi'luha fil masjidi afdal, ya, maka pengerjaannya di masjid itu lebih afdal sholat fardu. Salah itu tadi. Wa ma'ada dzalika fafi'luhu fil baiti afdal. Adapun sholat sunnah
Pelaksanaannya di rumah itu lebih afdal daripada di masjid. Min fi'lihi fil masjid. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, salatul jamaati rahmatun. Salat berjamaah ialah rahmat, kata baginda Nabi. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, karena sungguhnya salat berjamaah itu lebih baik daripada dunia berikut isi-isi. Salat berjamaah, syuf, hada rahmah. Dan salat berjamaah itu lebih baik daripada dunia berikut isi-isinya. Wal jama'atu rahmatun, dan salat berjamaah dan adapun berjamaah ialah rahmat. Sebaliknya wal furqatu adzabun, sebaliknya perceraian itu, perpisahan itu adalah azab. Perpecahan. Berjamaah ialah rahmat, ya, perkumpulan ialah rahmat, perpisahan adalah perpecahan adalah azab. Makanya dikatakan sama Rasulullah, al-firqatu ya, al-furqatu qit'atu azab. Ada kalimat yang bunyinya qit'atun minal azab. Perpisahan itu adalah potongan daripada azab. Kayak kita nih, udah sering sama-sama aja, masya Allah, tinggal di sini. Tahu-tahu pindah rumah kita ke tempat yang agak jauh, rasanya ya Allah gimana? Benar nggak begitu? Iya, sedih, ada sedihnya. Biasa jalan kita sama dia berdua-duaan. Kita biasa hidup sama orang yang kita sayangin. Tahu-tahu salah satunya meninggal. Sedihnya minta ampun, betul nggak? Makanya baginda Nabi SAW waktu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Nabi itu menduda selama 2 tahun. Nabi menduda selama 2 tahun. Sampai ditegur sama sahabat, ya Rasulullah, udah 2 tahun, udah nikah lagi ya Rasulullah. Bayangin, 2 tahun gak move on dari istrinya tuh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW nggak poligami selama istri Sayyidah Khadijah tercinta itu masih ada. Rasulullah nggak melakukan poligami di saat Sayyidah Khadijah masih ada. Terjadinya poligami itu setelah Sayyidah Khadijah nggak ada. Baru tuh Rasulullah nolong sono, nolong sini tuh. Baru banyak Rasulullah pun merasakan kesedihan itu. Rasulullah merasakan nggak enak. Perpisahan itu adalah suatu hal yang nggak enak sama sekali. Bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita disuruh guyup mulu nih. Disuruh guyup mulu sama Allah. Beb, kan hadisnya Nabi, Beb. Ya, Nabi kan la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak berucap, nggak berpendapat sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Nabi SAW bersabda, ya, berkata, berbuat sesuai wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Dipandu terus sama Allah. Kita disuruh guyup, nggak boleh pecah belah. Berarti orang yang memilih berarti orang yang melakukan hal-hal yang dapat memecah belah umat, ini orang yang keluar daripada manhajnya Nabi, orang yang keluar daripada jalannya Nabi SAW. Harusnya ajarannya Nabi bisa mengayomi satu sama lain, bisa mempererat, bisa mengikat satu sama lain. Ini malah memecah belah hubungan, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi zidna ilma wa hasilna fi rizqi wa barik lana fi razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin katsirana wa li hasan bi alayhi qaiman wa la ya mubdiya min mithal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Rabbi fili wali walidayya Rabbi fili wali walidayya Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah.